dan informasikan hasilnya dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya Itu ustadznya lagi terima. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kamu yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Program ini masuk ke episode, boleh nggak saya lihat catatannya ya? Masuk ke itu episode ke sekitar 30-an. 30 atau menjelang 40 ya. Alhamdulillah sejak 1 tahun lalu, lebih 1,5 tahun lalu, program ini sudah mulai ditayangkan oleh Fatwa TV dengan Al-Ustadz yang belum lama tiba dari Madinah, sekitar 2 tahun yang lalu ya, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Kemudian dan ada 2 program yang kita miliki dengan Ustadz atau Asatidzah Dewan Fatwa yang terbilang masih baru, yaitu Al-Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil dengan programnya di Fatwa TV adalah live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Dan kemudian yang kedua adalah live atau program live interaktif Menjaga Iman. Menjaga Iman ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, begitu. Dan pagi kali ini, alhamdulillah, beliau sudah terhubung, namun ada sedikit penundaan karena beliau sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara live kali ini. Nah, kemudian perlu kami informasikan bahwa kami Fatwa TV membuka peluang bagi semua pemirsa yang ingin ta'awun ke Fatwa TV dalam dakwah Islam. Silakan, nomor rekeningnya sudah kami sediakan yang ada di layar. Dan Ustadz sekarang sudah siap, kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat. Coba kalau anda lihat, masya Allah Ustadz. Ustadz, antum kayak bahar Ustadz. Kayak laut warnanya biru Ustadz, masya Allah. Masya Allah. Top Ustadz, masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Dan kami senang sekali berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya. Kami tahu antum sibuk pastinya ya, sebagai mudir di sana, bagian kurikulum ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Terus kemudian kami bersyukur kepada Allah, acara ini masih berlanjut dan semoga Allah langgengkan acara ini dan Allah berikan kesehatan kepada antum, Allah berikan kemudahan dan kemudian memberikan berkah ilmu yang dititipkan kepada antum. Barakallahu fikum Ustaz. Nah Ustaz, pagi ini mau dong kita buntut-buntutnya Ustaz dikasih tausiah Ustaz, nasihat atau peringatan untuk saya, teman-teman, dan semua pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara live interaktif Kembali ke Hadis Nabi ini. Tafadhol ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita, dan kita bisa mengamalkannya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyir sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan kami uji kalian dari sedikit ketakutan, ya, kemudian kata Allah kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan, ya, dan beritakan kabar gembira.
Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah kalian mengira, kata Allah, bahwasanya kalian akan masuk surga padahal kalian belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah uji orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncangkan bumi atas mereka. Kaum muslimin dan muslimat, ya pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menjelaskan sangat tegas bahwasanya orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting di dalam masalah ujian adalah seorang muslim bagaimana menyikapi ujian itu sendiri. Apakah dia menyikapinya dengan rasa tidak rida, benci terhadap takdir Allah, ataukah dia murka terhadap ujian tersebut sehingga dia membenci Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia menyikapinya dengan sabar, rida terhadap ujian tersebut. Tentu seorang mukmin muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menyikapi ujian tersebut dengan ujian, dengan kesabaran, dengan keridhaan, bahkan mungkin dia bersyukur terhadap ujian yang ditimpakan kepadanya. Dan itulah sifat seorang mukmin. Terus bagaimana caranya agar seorang ini bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa ridha terhadap ujian yang menimpanya? Maka seorang muslim dia harus punya keyakinan bahwasanya yang pertama, ujian yang datang, yang menimpa dia, harus dia yakini betul-betul bahwasanya salah satu hikmah dari ujian tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazal bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, musibah silih berganti menimpa seorang muslim sampai dia berjalan di muka bumi tidak memikul dosa. Kadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seorang hamba, kadang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin hamba tersebut bertemu dengannya tanpa membawa dosa. Maka orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakini ujian tersebut bukan untuk membinasakannya. Bahwa ujian yang Allah berikan kepadanya bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menghancurkan hidupnya. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menggerogotinya, yang mungkin susah disembuhkan, atau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumah tangganya, istrinya yang tidak taat, atau suaminya yang berbuat zalim kepadanya, melakukan kekerasan, atau anak-anaknya yang tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada dua orang tuanya, atau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata pencariannya, susah dia mendapatkan pekerjaan, susah dia hidup dalam kenikmatan, dalam keenakan, ya, dalam ketenangan, ya, susah dia mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan yang halal, ya, dia susah di dalam mencari maishahnya, mata pencariannya. Atau ada seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan fisiknya, kelemahan dari badannya. Maka tentu ujian banyak sekali dalam kehidupan ini. Ada yang berkaitan dengan penyakit kita, ada yang berkaitan dengan keluarga kita, ada yang berkaitan dengan mata pencarian kita, ada yang berkaitan dengan perkara agama kita. Maka banyak sekali ujian di dalam kehidupan ini. Tapi orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkeyakinan bahwasanya ujian tersebut sebagai penghapus dosanya, dan ujian tersebut bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menghancurkannya. Kemudian yang kedua, seorang muslim agar dia bisa bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang tersebut melihat orang yang di bawahnya yang ujiannya lebih besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man wa asfala minkum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, itu menjadi kalian lebih layak untuk tidak mengingkari
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa penyakit mungkin, kita mungkin ditimpa penyakit tidak bisa berjalan, stroke misalnya. Mungkin di luar sana ada orang lebih parah daripada kita, lebih dahsyat daripada kita. Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan mungkin kehidupannya, mata pencariannya, ya, kadang-kadang cukup kebutuhan sehari-hari, kadang-kadang tidak. Mungkin di luar sana ada orang yang tidak pernah makan sama sekali dan dia tidak tahu hari besok makan apa. Mungkin di luar sana ada orang yang tidak mendapatkan tempat tinggal. Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang mungkin kurang taat kepada kita, atau suami yang melakukan mungkin kata-katanya kasar. Mungkin di sana ada orang rumah tangga yang lebih parah daripada kehidupan kita. Maka seseorang hendaknya dia melihat orang yang di bawah dia di dalam masalah ujian. Dengan demikian menjadikan orang tersebut dia bisa bersabar, menjadikan orang tersebut bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ketiga, agar seorang mukmin ini, agar dia bisa bersabar, ridha dan syukur terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, maka ingat bahwasanya di antara sifat Allah tu Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hambanya, sangat cinta kepada seorang hambanya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang dia terpisah dengan anak bayinya. Maka wanita ini pun cari ke sana kemari, dia cari anaknya dengan penuh rasa kekhawatiran. Jangan-jangan anaknya tidak ketemu. Kemudian dengan penuh cemas dia cari anaknya. Tidak berapa lama dia temukan anaknya yang masih bayi. Kemudian dia dekap anak tersebut, dia peluk anak tersebut. Melihat pemandangan tersebut, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kata Nabi, atariha walada finnar. Mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke api setelah tadi dia cemas, khawatir berpisah dengan anaknya yang masih balita? Kemudian kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, lallahu arham min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang wanita ini kepada anaknya. Maka seorang muslim harus yakin betul bahwasanya Allah itu sangat cinta ya kepada hambanya. Allah itu sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal kasih sayang terbesar di dunia ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tetapi Allah lebih cinta kepada hambanya, melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Dengan demikian seorang muslim, dia tahu bahwasanya ada ujian yang menimpa dia, dan dia meyakini pastilah itu kebaikan. Pasti itu datang kebaikan untuknya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hambanya ingin membinasakan hamba tersebut ketika hamba tersebut beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya cara-cara agar seorang muslim itu bisa dia bersabar, bisa dia ridha, bisa dia bersyukur terhadap apapun bentuk ujian yang menimpanya. Entah itu ujian yang berupa penyakit, entah itu ujian ditinggalkan orang yang dicintai, ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, wafatnya anak, wafatnya istri atau suami, ataukah diuji dengan ujian materi, ataukah diuji dengan ujian keluarga. Maka kalau kita mengingat hal-hal yang tadi menjadikan kita bisa lebih bersyukur, menjadikan kita bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atas nasihat yang sudah diberikan kepada kami tentang sebuah ujian bahwa manusia selama hidup di dunia ini pasti tidak luput dari ujian yang Allah berikan. Berikutnya Ustadz, bolehkah saya mulai ya Ustadz? Kita mulai ya Ustadz dari pertanyaan yang pertama ya, melalui website danfatwa.com /tanyakan begitu untuk bertanya ke Fatwa TV. Pertanyaan pertama Ustadz datang dari Fajar Kurnianto di Jawa Timur, Bondowoso, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal, dan ini ada telepon masuk. Sekarang kita sapa dulu, telepon masuk dari siapa? Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, tolong bisa dikoordinasikan teman, dibunyikan. Oke. Ya, assalamualaikum Bapak Mukhlis. Ya, waalaikumsalam Bapak Mukhlis. Di Kalimantan Timur ya Bapak? Ini Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Waduh,
Kalimantan Timur logatnya Jawa nih Pak. Masya Allah. Jauh nih Pak, Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ya. Oh gitu, ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Mau ditanyakan ada? Saya mau tanyakan masalah zakat mal. Oh zakat mal, silakan Bapak. Saya kalau dapat rezeki, saya pergi mengundangkan zakat sama saudara-saudara saya. Bagaimana semula Pak? Bapak. Maksudnya saya begini Pak ya. Ya, tenang dulu Bapaknya. Kalau Bapak. Anda dapat rezeki lebih daripada untuk makan, ya kira-kira masuk nisab lah ya Pak ya. Terus? Dan saya sebagian saya lemparkan ke saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Selatan yang jauhnya kurang lebih 150 kilo. Apa boleh kayak gitu Pak? Bapak Mukhlis, halo Bapak Mukhlis, iya. Suara saya terdengar jelas Bapak? Jelas. Ya, bisa diulang Bapak pertanyaan, Bapak yang tenang dulu, diulang boleh ya. Terima kasih. Saya kalau ada rezeki, ya. Mengeluarkan sedekah wajib, istilahnya zakat Pak ya. Iya. Boleh sajakah saya sebagian saya pindahkan ke saudara-saudara saya yang berada di luar Kalimantan Timur? Oh gitu. Ya di Kalimantan Selatan ya. Ya gitulah Pak ceritanya. Saudaranya itu ponakannya atau omnya atau sepupu Bapak? Itu siapa? Kandung. Halo Bapak. Saudara kandung Pak. Oh saudara kandung. Adik atau kakak Bapak? Adiknya perempuan atau laki-laki Bapak? Laki-laki Pak. Oh iya begitu ya. Bukan masuk jaminan kita lagi. Kemudian saya juga ngasih cucu saya yang bersekolah. Iya. Baik, itu ya pertanyaan. Sebentar, jangan itu dulu Pak Mukhlis. Ustadz Haikal. Jelas ya. Alhamdulillah. Pak Mukhlis terima kasih banyak sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah dijawab oleh Ustadz Haikal. Terima kasih Bapak Mukhlis. Jazakallah khairan. Tafadhal Ustadz. Ya, sama-sama Pak Mukhlis. Tafadhal Ustadz. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, bolehkah zakat itu disalurkan kepada keluarga baik itu saudara ataupun yang lainnya yang mana keberadaan mereka di luar daerah beliau. Misalnya beliau berada di Kalimantan Timur, kemudian dikeluarkan zakat tersebut kepada saudara-saudara beliau yang berada di luar dari Kalimantan Timur. Bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada mereka yang mana mereka itu saudara dan berada di luar pulau di tempat kita mengeluarkan zakat? Ini yang ditanyakan oleh beliau. Maka jawabannya adalah pertama, zakat itu Allah sebutkan siapa yang berhak menerima zakat. Di dalam surah At-Taubah Allah sebutkan di antara orang yang berhak menerima zakat, kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal aminina 'alaiha. Kata Allah, sesungguhnya di antara yang wajib menerima zakat itu adalah seorang fakir dan miskin. Di antara yang Allah sebutkan adalah fakir dan miskin. Maka kalau kita memiliki saudara, baik itu saudara kandung ataukah tidak, ya seayah, seibu, ya siapapun, kalau kita memiliki saudara, keluarga yang fakir, yang miskin, maka boleh mereka menerima zakat. Boleh mereka berhak menerima zakat walaupun keberadaan mereka di luar pulau. Di luar pulau. Dan sebagus-bagus zakat itu adalah seorang berzakat kepada kerabat dekat yang miskin. Itu yang diutamakan. Ya, karena ketika dia berzakat kepada kerabat dia yang miskin, di sini dia mendapatkan dua hal. Pertama, dia menyambung tali silaturahim terhadap kerabat dia yang miskin. Kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, pahala yang lebih besar ketimbang dia berzakat kepada orang yang tidak memiliki kekerabatan dengannya. Maka kalau kita punya saudara, keluarga, ya fakir, miskin, maka itu boleh menerima zakat. Walaupun itu saudara kandung, maka mereka boleh menerima zakat. Yang tidak boleh zakat itu dikeluarkan kepada kerabat adalah kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua sang anak tidak boleh ya memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, atau orang tua memberikan zakatnya kepada anak-anaknya. Itu yang tidak boleh. Adapun kepada saudara, kepada
ya yang lain, maka itu boleh kita berikan zakat, tetapi tentu ada catatan di sini. Saudara tersebut boleh kita berikan zakat kalau seandainya dia tidak menjadi tanggungan kita. Nafkahnya tidak menjadi tanggungan kita. Ya, saudara yang menjadi tanggungan kita nafkahnya, maka tidak boleh diberikan zakat. Tapi ya dengan syarat tadi nafkahnya bukan kita yang menanggungnya. Ya, bukan kita yang menanggungnya. Karena ada sebagian orang itu menanggung nafkah saudaranya. Ya, menanggung nafkah saudaranya. Maka kalau dia menanggung nafkah saudaranya, maka tidak perlu diberikan zakat. Tetapi kalau seandainya dia tidak menanggung, tidak membiayai nafkah saudaranya, maka saudaranya itu berhak menerima zakat kalau seandainya terpenuhi kriteria tadi, fakir ataupun miskin. Yeah. Adapun fakir dan miskin ini dijelaskan oleh para ulama, kriterianya adalah tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam 1 tahun. Yeah. Tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam 1 tahun. Apa kebutuhan pokok manusia? Tentu banyak. Di antaranya makan, minum, kemudian tempat tinggal, tidak bisa dia membeli tempat tinggal, kemudian biaya berobat tidak bisa dia, kemudian biaya mungkin tidak bisa menyekolahkan anaknya, beli pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau ini tidak bisa terpenuhi dalam kebutuhan dia sehari-hari, selama 1 tahun, tidak terpenuhi kebutuhannya dalam 1 tahun, maka orang itu masuk dalam kategori fakir miskin. Walaupun sebagian ulama membedakan makna fakir dan makna miskin, tapi ini maknanya secara umum. Yeah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Yang tertanggung nafkah itu maksudnya adalah saudaranya itu tinggal di rumah kita ya, Ustaz? Yang kita tanggung nafkahnya, yang tinggal bersama kita. Karena gitu ya. Pada asalnya orang yang mewarisi dari kita, yang ahli waris dari kita, kalau kita meninggal dia mewarisi kita, ya, maka dia wajib kita berikan nafkah. Oh, ya. Jadi kalau orang itu meninggal, misalnya saya meninggal, kemudian fulan ini jadi ahli waris saya, saudara saya, ya, maka kalau dia miskin wajib saya berikan nafkah. Ya. Oh, gitu. Tetapi ya kalau saat ini dia tidak mewarisi ketika kita meninggal, maka dia tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Contoh misalnya, ada seseorang ya meninggal, saudaranya tidak mewarisi dia. Kenapa? Karena dia masih punya anak, punya istri misalnya. Yeah. Terhalangi, dia tidak dapat warisan dari kita. Maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Oh, yeah. Tapi kalau seandainya kita meninggal, dia mewarisi kita, yeah, maka wajib kita memberikan nafkah kalau seandainya dia adalah orang yang miskin, dari kerabat kita tersebut, dan tidak mesti tinggal satu rumah. Oh iya, iya. Atau rumah berbeda. Yang penting para ulama mengatakan kalau kita meninggal dia mewarisi, maka orang tersebut kalau dia miskin wajib kita berikan nafkah. Yeah. Tapi kalau seandainya kita meninggal dia tidak mewarisi, maka tidak ada kewajiban nafkah kepadanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu, Ustaz. Nah, Pak Mukhlis tadi, Pak Muslih tadi yang dari Kalimantan Timur, menurut Ustaz Haikal boleh ya, boleh ya Bapak ya. Nah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya kepada Bapak yang bertanya tadi. Ya, Masya Allah. Kemudian ini pertanyaan berikut masih datang dari telepon, kita tunggu sejenak. Insya Allah. Baik, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Dari Ibu Miss Tiati di Jambi. Ya. Iya, betul. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Miss Tiati, betul ya? Iya. Di Jambi. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan saya kan sama suami saya kan baru masuk al-sunnah sekitar tahun 2018. Ya. Jadi keluarga suami sama keluarga aku tuh tentang silaturahmi itu agak berjauhan karena kita kan beda akidah. Apalagi kalau masalah bid'ah itu dia kan nggak saling memahami. Jadi tuh silaturahmi keluarga aku dan keluarga suami itu agak retak sedikit. Nah, aku dengar menurut Islam tuh kalau kita menjauhkan kurang silaturahmi itu katanya dosa besar. Tapi tuh keluarga suami itu nggak saling memahami. Jadi silaturahmi itu agak terputus sedikit. Itu kalau menurut Pak Ustadz tuh
kita misalnya retak kurang silaturahmi itu karena dapat dosa besar. Menurut Pak Ustadz tuh gimana caranya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mustiati, terima kasih sudah telepon ke Fatwati. Dapat jelas ya Ustadz ya? Tafadhal Ustadz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana orang yang memutuskan silaturahim akibat berbeda pemahaman tadi dalam keagamaan. Ya, apakah itu termasuk juga dalam dosa besar atau seperti apa yang harus beliau lakukan? Karena ada hal-hal yang secara prinsip kata beliau tadi berbeda. Pertama adalah ya kita harus ingat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan dikatakan tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia menyambung tali silaturahim. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, bukan pertemanan, tetapi ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah di sana. Maka ini disebut dengan tali silaturahim. Maka disuruh kita untuk menyambung tali silaturahim. Perintah, faliyasir rahimah, sambunglah tali silaturahim. Di dalam hadis lain juga Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha." Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu dengan membalas, ya, tetapi seseorang yang dikatakan menyambung tali silaturahim adalah orang yang memutuskan tali silaturahim kemudian dia menyambungnya. Oleh karenanya ketika kita berbeda prinsip dengan keluarga kita, berbeda sebagian pemahaman di dalam tata cara pelaksanaan agama, maka bukan berarti di situ kita memutus tali silaturahim. Ini keliru besar. Ya, seseorang justru ketika dia berbeda pemahaman dan dia melihat apa yang ada di saudaranya itu kurang tepat, ya tidak sesuai misalnya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan berarti kita menjauh, justru kita mendekati mereka. Justru kita tampakkan kepada mereka bahwasanya orang yang belajar di atas Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh seperti ini akhlaknya. Tampakkan kepada mereka itu akhlak yang mulia. Sambung silaturahim tersebut, bukan kita menjauh. Mungkin ada sebagian orang, ya Ustadz, kan mereka melakukan hal-hal yang mungkin saya yakini itu tidak benar, ya. Maka Anda hindari. Misalnya ada acara-acara tertentu yang menurut Anda itu tidak sesuai dengan syariat, jangan hadir di acara tersebut. Tetapi setelah selesai, ya Anda kunjungi, bersilaturahim. Enggak mesti kita bersilaturahim kalau ada momentum tertentu, tidak. Enggak mesti kita bersilaturahim ketika tunggu diundang dulu, tidak. Kapan ada momentum tepat kita bersilaturahim, silaturahim. Ya. Ketika ada acara-acara yang tadi tidak sesuai, ya kita menahan diri, tidak datang misalnya. Tapi sudah selesai acaranya, datang. Ya berkunjung, ya sapa keluarga tersebut. Kemudian mungkin ada sebagian lagi, Ustadz, saya susah karena keluarga saya masih belum paham. Dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan kita agak kerepotan semacam ini. Maka tidak perlu Anda segan menolak, katakan tidak boleh. Ya, kalau ada laki-laki yang bersalaman sama kita, ada seorang wanita mungkin bersalaman ya, atau dengan berjabat tangan dengan kita, ya, maka kalau dia bukan mahram Anda, ya, wanita ajnabi, wanita asing yang tidak boleh disentuh, maka katakan tidak boleh, afwan, tidak boleh. Ya, ini diharamkan. Dan orang sudah terbiasa. Masyarakat itu kadang-kadang mereka biasa kalau dikasih tahu bahwasanya ini tidak boleh, mereka terima. Yang jadi masalah adalah ketika kita menolak sesuatu, kita tidak menjelaskan kenapa kita menolak tersebut. Nah, ini sebetulnya masalah. Ini masalah terbesar. Kita kadang tidak mau menjelaskan karena kita rasa tidak enak. Rasa tidak enak di dalam dada ini yang keliru. Ini yang kurang tepat. Makanya sebetulnya apa yang kita sampaikan itu justru menjadikan orang yang mendengar itu enak, paham. Oh, ternyata nggak boleh. Bahkan di situ kita mengasih ilmu kepada mereka. Oh, berjabat tangan yang bukan mahramnya itu tidak boleh ya, ternyata saya baru tahu. Banyak orang tidak tahu.
Maka ini penting ya, jangan sampai ada keterbatasan tertentu akibat mereka tidak paham terhadap suatu masalah dan Anda takut terjerumus dalam perbuatan yang mereka tidak paham tersebut, Anda tidak silaturahim. Silaturahim. Ketika mereka melakukan hal yang tadi, mau berjabat tangan misalnya, yang bukan mahramnya dibilang tidak boleh, afwan, karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka orang dengan senangnya dia akan menerima. Besok-besoknya dia tidak akan melakukan demikian. Ya, maka sebetulnya tidak ada alasan kita memutus tali silaturahim. Tidak ada alasan kita tidak saling datang ke tempat keluarga kita, apalagi itu saudara, sanak ziarah. Adapun mereka berbeda pandangan di dalam proses keagamaan, itu urusan mereka. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita bersilaturahim. Ada hal-hal yang mungkar, ada hal-hal yang tidak benar, kita tegur, kita katakan afwan, saya tidak bisa. Apapun saya tidak bisa melakukannya. Jelaskan, jangan kita pendam. Karena kadang orang itu jadi masalah karena dia tidak tahu kenapa Anda tidak mau datang. Dia tidak tahu kenapa Anda tidak mau misalnya melakukan ini. Dia tidak tahu. Dia awam, jahil. Maka ini penting, seseorang itu keterbukaan. Dia menjelaskan apa yang ada menurut dia ini tidak cocok. Maka dijelaskan sehingga keluarga itu paham, ya, karena mereka awam, tidak mengerti. Sehingga jangan sampai seseorang berbeda sesuatu kemudian dia tidak menyapa, tidak menelpon, bahkan WA pun tidak pernah. Jangan. WA, telepon, kalau nggak bisa datang telepon, ya, seminggu sekali. Apalagi itu saudara misalnya, telepon seminggu sekali, nanyakan kabar, gimana, sehat, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong. Itu termasuk, ya, seseorang berkomunikasi itu termasuk dia juga menyambung tali silaturahim. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi tetap harus menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, terutama tetap masih Islam. Insyaallah jelaskan saja halangan-halangan yang tidak bisa dilakukan. Kemudian Ustaz, kita masuk pertanyaan dari website, tapi tetap ada dari telepon ini, dari Umu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan ditanyakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, kalau kita sebagai orang tua selalu menegur kesalahan kecil maupun besar sehingga menyebabkan anak tidak betah di rumah dan pilih meninggalkan rumah karena merasa ingin bebas hidup tanpa nasihat atau larangan dari kedua orang tuanya. Apakah kita berdosa dalam hal ini, Ustaz? Karena Dia orang tua afwan. Dia menegur masalah kecil, masalah besar. Apa dia kalau anaknya ditegur? ya misalnya anak itu ada kesalahan terus ditegur gitu, Ustaz. Taib. Terus anaknya pergi dari rumah, Ustaz, karena nggak suka dengan nasihat atau teguran dari orang tuanya. Terus apakah orang tua ini berdosa, Ustaz? Karena orang tua sudah memberikan contoh yang baik kepada anaknya, keluarganya harmonis, tidak ada pertengkaran ibu bapaknya, tetapi anaknya tetap aja seperti itu tingkahnya, Ustaz. Apakah apa yang harus dilakukan orang tuanya, Ustaz? Taib. Bisa sudah meninggalkan rumah. Oh iya, anaknya sudah ya, Ustaz. Ya, sebentar Ibu. Gimana Ustadz, dapat dipahami pertanyaannya? Jelas ya Ustadz ya? Bisa. Taib. Paham. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair Umu Yodi sudah telepon ke Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi satu? Satu lagi. Ya, ada satu lagi. Oh, boleh. Tadi tentang anak yang pergi dari rumah ya. Baik. Silakan yang kedua. Satu lagi, bolehkah bekerja sebagai satpam di gereja dalam event Natal? Oh, bolehkah bekerja sebagai satpam di gereja dalam event Natal? Begitu? Ya, itu aja. Baik. Ya. Terima kasih Umu Yodi. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana sikap orang tua ketika selalu menegur anaknya, perbuatannya walaupun salahnya itu kecil atau besar, selalu ditegur dan seterusnya sehingga anak itu lari dari rumah. Bagaimana sebetulnya sih sikap orang tua yang benar sebetulnya? Padahal orang tuanya sudah mencontohkan perilaku yang baik. Jadi begini ya, pola pendidikan anak itu ada 4 macam. Karakter orang tua dalam mendidik anak itu ada 4. Kita itu
salah satu dari 4 model ini. Semua kita ketika mendidik anak-anak kita akan masuk dari 4 model pendidikan anak. Pendidikan yang pertama adalah orang tua yang selalu tidak pernah menegur kesalahan anak. Tetapi apa yang diinginkan oleh anak itu selalu dia penuhi. Apa saja yang dia inginkan, maka semuanya dipenuhi. Tapi ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak pernah ditegur, tidak pernah diingatkan. Ini ada model semacam ini orang tua. Anak yang dididik dengan model semacam ini adalah anak yang manja. Ya, hidupnya, tumbuhnya, berkembang kemungkinan besar menjadi anak yang manja. Sehingga dia tidak mengerti namanya sebuah pelanggaran. Bahkan ketika dia melanggar lalu lintas, ya, tidak pakai helm misalnya, ya, tidak membawa SIM misalnya, dia menganggap polisi ini adalah saudara ayahnya. Seperti itu. Karena semua apa yang dia inginkan terpenuhi. Ya. Yeah. Maka ini juga pendidikan yang salah. Orang tua apa saja keinginan anak dipenuhi, di sisi lain tidak pernah menegur kesalahan anak. Ini ada model semacam ini. Yeah. Model yang kedua adalah model ke orang tua yang sama sekali, ya, bahwasanya dia tidak pernah memenuhi hak anaknya. Yang menjadi hak anaknya tidak pernah dipenuhi. Kemudian anaknya pun ketika melakukan kesalahan tidak pernah ditegur. Ya, anaknya melakukan kesalahan tidak pernah ditegur, haknya tidak dipenuhi. Kesalahan anak pun ketika melakukan kesalahan tidak pernah ditegur. Dan ini ada model orang tua semacam ini, cuek total. Haknya dia tidak perhatian sama anaknya, tidak pernah dia kasih apa yang dia minta. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan tidak pernah ditegur. Maka anak yang semacam ini tumbuh menjadi kebanyakan itu anak yang rusak. Anak yang rusak. Ya, maka banyak, ya, kadang-kadang anak-anak itu rusak, ya, akibat, ya, minum khamar, minum narkoba dan seterusnya, berzina, perbuatan dosa besar, akibat muncul latar belakang orang tua semacam ini. Tidak pernah, ya, memberikan haknya seorang anak apa yang dia minta, dan juga tidak pernah menegur kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Ada model orang tua semacam ini mendidik di rumah. Yang ketiga, ada model orang tua itu ketika dia mendidik anaknya, semuanya yang dia jalankan itu adalah kesalahan saja. Pokoknya anak itu salah ditegur, diingatkan kesalahan, ditegur terus. Tetapi di sisi lain ketika anak itu meminta sesuatu, minta kepada orang tuanya, minta kepada ayahnya, kepada ibunya, tidak terpenuhi haknya. Ketika dia rajin sholat, ketika dia rajin beribadah, tidak pernah dikasih, tidak pernah dipuji oleh ibu dan ayahnya. Ketika dia juara di kelas tidak pernah dipuji. Ketika dia meminta sesuatu kepada ayah ibu tidak penuh. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka bapak ibunya seperti singa yang siap menekamnya setiap saat. Ada model semacam ini. Anak ini tumbuh besar, ya, dia menjadikan anak tersebut, dia memiliki tidak ada harganya. Dia memiliki sesuatu di dunia ini, dia tidak dihargai orang. Ya, sehingga kadang-kadang yang seharusnya menjadi miliknya dia tidak berani mengambil. Ya, yang seharusnya itu haknya dia tidak berani karena dia merasa dia tidak memiliki sesuatu. Ada anak model tumbuh macam-macam ini. Ini juga pendidikan yang salah dalam mendidik anak. Yang keempat, dan ini yang benar di dalam pendidikan, bahwasanya anak itu dipenuhi haknya. Ketika layak dipuji-pujilah anak tersebut. Ketika dia menunaikan haknya, sembahyang, salat, ya, dia kita puji. Ya, dia berpuasa sunnah, kita puji. Dia baca Quran, kita puji. Kita apresiasi, kita kasih hadiah. Dia meminta sesuatu, minta belikan mainan, belikan. Ya. Tetapi di sisi lain, kalau dia berbuat kesalahan, maka kita ingatkan, kita tegur. Nah, ini tidak boleh, ini tidak benar. Maka anak itu tumbuh dengan rozanah, dengan akal yang sehat. Dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk ketika dia besar. Dia bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menjadi haknya, mana yang bukan haknya, mana kapan dia, ya, bertindak, kapan dia tidak melakukan sesuatu. Ini anak yang hidup yang bagus. Dia bermunakasyah sama orang tuanya. Ketika dia melihat orang tuanya keliru, dia berani bermunakasyah. Ya, dia berdialog, ya, berdiskusi dengan orang tuanya karena dia terlatih. Dia apresiasi orang tuanya, haknya dipenuhi. Ketika dia meminta sesuatu, tapi di sisi lain ketika dia salah ditegur oleh orang tuanya, tidak didiamkan. Ketika dia tidak salat diingatkan oleh orang tuanya, nak, kenapa engkau tidak salat? Di sisi lain ketika dia meminta sesuatu, ayahnya memenuhi. Maka ini yang diinginkan di dalam dunia pendidikan. Makanya tadi kasus anak yang tadi yang disebutkan tadi adalah sebetulnya adalah metode pendidikannya. Maka ketika dia berbuat baik diapresiasi, ketika dia meminta sesuatu dipenuhi. Maka ini sebaliknya ketika Anda menegur dia,
berbuat salah, ketika Anda melakukan anak itu melakukan kesalahan, maka dia tidak akan dia benci terhadap Anda. Kenapa? Karena Anda adil terhadap dia. Dia berbuat baik, Anda puji. Dia meminta sesuatu, Anda penuhi. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, Anda tegur dia, maka dia tidak akan pernah benci sama Anda. Dia tahu Anda adalah seorang yang adil di dalam bermuamalah dengannya. Makanya anak kecil itu sebetulnya, ya, jangankan anak orang tua, anak kecil itu perasaannya seperti orang besar. Ya, orang besar. Maka kadang-kadang orang tua itu kadang tidak sadar di dalam bermuamalah, kadang dia tidak memperhatikan perasaan anaknya. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya anak TK, kemudian Anda punya anak SMP, maka anak TK itu biasanya Anda kasih minum susunya setengah gelas. Dan itu emang porsinya demikian, setengah gelas. Tapi anak SMP Anda kasih full satu gelas full, bahkan gelasnya lebih besar. Bagi anak kecil itu Anda tidak adil. Ya, kenapa saya dibedakan? Kenapa kakak saya besar, gelasnya saya kecil? Ya, itu ada tanda tanya di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengutarakannya kadang-kadang. Ya, tapi dia bermasalah di dalam otaknya. Ini kenapa ini orang tua kok beda? Saya dengan kakak saya, padahal sama-sama susu. Nah, kadang kita tidak pernah menjelaskan masalah tersebut kepada seorang anak. Ini penting juga seorang orang tua itu bermuamalah dengan anak itu ya dengan adil ya. Ketika dia punya hak, kita kasih haknya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tegur. Maka anak yang tadi dimuamalahi dengan cara demikian. Diapresiasi ketika dia melakukan kebaikan, ya haknya dipenuhi. Ketika kesalahan pun kita ingatkan dan menegur kesalahan. Saya sudah pernah menjelaskan di sini di Fatwa TV di mukaddimah kadang-kadang sebelum ceramah bagaimana cara menegur kesalahan anak-anak metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semacam itu. Kalau cara yang terakhir ini dilakukan, insya Allah ya anak tersebut bagus pendidikan dan tidak kabur dari rumahnya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan kedua, bagaimana hukum menjaga di gereja pada acara-acara berkaitan dengan keagamaannya. Kalau seorang muslim tidak boleh. Tidak diperbolehkan seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan jangan kalian tolong menolong dalam kejelekan. Maka bagi orang muslim tidak boleh melakukan hal demikian. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi cari pekerjaan lain saja Ustaz ya. Cari pekerjaan yang lain, insya Allah masih banyak sekali, barakallahu fikum Ustaz. Dan yang tadi Ustaz, Masya Allah Ustaz, yang antum sudah pernah jelaskan cara menegur anak ya Ustaz ya. Kalau sudah dimarahi jangan dipukul. Kalau sudah dipukul jangan dimarahi. Itu yang saya tangkap. Betul Ustaz? Iya. Alhamdulillah masih ingat. Begitu Mas. Alhamdulillah saya masih ingat. Kalau sudah dimarahi, sudah diberi nasihat, jangan dipukul. Kalau sudah dipukul, jangan dimarahi, jangan didobel-dobel. jangan dianggap kayak disudutkan begitu Ustaz ya. Kasihan Ustaz, kasihan, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita alhamdulillah telepon lagi pray sebentar, kita masuk ini dari website dari tadi enggak sempat juga. Alhamdulillah. Dari Farjar Kurnianto Ustaz di Bondowoso, Jawa Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah. Dan saya dibesarkan di lingkungan yang sebuah aliran Ustaz, di sebuah aliran, sebuah firqah begitu begitu. Kemudian di mana kami itu taklid atau percaya 100% kepada guru kami begitu. Dan jika terjadi kasus sindiran seperti contohnya celananya sih kok celananya sih gitu. Dengan maksud menyindir pelaku, salah satunya memahami tentang dalil tentang isbal begitu, tentang celananya isbal. Apakah apakah hal tersebut termasuk istiza ghairu sharih Ustadz, dan apakah orang-orang seperti ini belum tegak hujjahnya? Tanda tanya, karena dalil yang sampai isbal itu dilarang jika sombong, katanya begitu. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, istihza atau mengolok-olok syariat Allah itu tidak boleh diharamkan. Ya, seorang tidak boleh mengolok-olok syariat Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat mulia. Karena mengolok-olok syariat, menghina syariat, maka itu dosanya besar sekali, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Makanya dilarang di dalam Al-Qur'an seseorang mengolok-olok yang datang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syariat adalah seseorang memakai celana di atas mata kaki. Ya, tidak boleh seseorang memakai celananya di bawah mata kaki, atau diistilahkan dengan istilah ahlul ilm dengan istilah isbal, ya.
bahwasanya Iya. tidak boleh ya seseorang memakai celana jadi bermata kaki berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal idari fa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Maka kalau ada orang mengolok-olok dalam masalah ini tentu tidak boleh. Ini perbuatan dosa besar. Apakah dia keluar dari Islam? Wallahu a'lam, dan itu dilihat ya apakah dia tidak tahu masalah tersebut ya. Bisa jadi orang itu tidak mengerti bahwasanya itu adalah syariat Allah, dia tidak paham. Karena banyak orang awam dia tidak mengerti bahwasanya isbal itu adalah aturan dalam agama Islam. Dia pikir itu adalah penyimpangan di dalam beribadah, dalam beragama. Bisa jadi orang awam berpandangan demikian ya. Maka kalau dia jahil terhadap masalah ini, ya tidak mengerti itu syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia dikasih uzur akibat kejahilan dia. Tapi intinya gini, orang yang mengolok-olok itu tidak boleh, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Terlepas dia tahu itu hukumnya wajib atau sunnah, kalau dia tahu itu datang dari syariat Allah, itu tidak boleh dilakukan siapapun. Orang pakai cadar misalnya dia sebut dengan ninja misalnya, orang yang berjenggot misalnya dia sebut dengan kayak kambing misalnya gitu ya. Kemudian orang yang memakai celana atas cingkrang dia disebut dengan kebanjiran dan seterusnya. Kalau dia tahu itu syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia lakukan. Ya, dan itu hati-hati diancam orang melakukan demikian. Maka kadang-kadang hukumannya itu tidak di akhirat, bisa di dunia langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Ta'dhimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, ya, termasuk salah satu dosen kami juga di Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan banyak cerita ya ketika sebagian orang tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ada sebagian orang ya dia mengejek para penuntut ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian di situ ada orang mengejek para penuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, diejek sama dia, sama orang ini. Kata dia, kufu arjulakum. Kata dia, angkat kaki kalian, jangan kalian kotori sayapnya malaikat, kalian injak-injak ini sayap malaikat. Kufu arjulakum, kata, angkatlah kaki-kaki kalian, kata dia. Iya. Ketika orang itu mengejek-ngejek saat tersebut, Allah jadikan orang tersebut dia stroke, tidak bisa berjalan, dia seperti seseorang tidak bisa bergerak. Allah hukum langsung ketika orang tersebut menghina sunnah Nabi SAW. Maka jangan kira hukumannya itu di akhirat, bisa Allah segerakan di dunia, dan itu banyak contoh-contoh. Ketika banyak orang mengingkari sunnah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya orang-orang semacam ini. Ya, bisa jadi hukuman itu tidak Anda rasakan, bisa jadi datang ya terjadi pertengkaran hebat Anda dengan keluarga Anda, bisa jadi akibat Anda mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu ya. Maka ini penting ya, seseorang hanya takut dalam hal ini. Wallahu taala. Masya Allah, barakallah. Jadi jangan bermain-main seperti itu Ustaz ya, dengan hadis Nabi. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari telepon. Coba kita sapa Bapak Mukhlis lagi tadi sepertinya ya, sama dari Kalimantan Timur. Coba kita sapa. Assalamualaikum Bapak Mukhlis. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Saya mau tanyakan gini Pak ya, saya sebagai tukang jahit. Ya. Saya jual kain hitam sama putih sebagian saya untuk lapis kantung celana. Tetapi banyak juga orang-orang non-muslim kalau meninggal beli kain sama saya, kain hitam sama putih. Apakah itu boleh? Sebentar Bapak. Ustadz, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Ya. Oke, taib. Nah, ditunggu jawabannya ya Pak Mukhlis ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Iya. Taib. Ya. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Beliau menanyakan apakah boleh ada orang misalnya meninggal dari selain di luar Islam kemudian beli kain untuk kepada beliau. Boleh, tidak ada masalah. Ya, ini maslahat ya, untuk maslahat ya bagi orang yang meninggal walaupun dimakamkan dengan cara mereka. Maka tidak mengapa.
Wallahu taala. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh boleh Pak Mukhlis ya. Ustadz bilang boleh, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz, dan semoga ini masih bisa satu pertanyaan lagi dari hamba Allah di Yogyakarta Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukum ada dua imam dalam satu masjid? Ketika kita ingin sholat, apakah boleh kita bergabung dengan salah satu jamaah yang ada di sana? Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka tidak boleh sebetulnya kalau masjid itu adalah masjid orang mukimin, bukan masjid singgah ya, bukan masjid singgah, tapi masjid emang ada imam rawatibnya dan seterusnya. Tidak boleh di dalam satu masjid itu ada dua imam bersamaan dilaksanakan. Ya, maka satunya harus dibatalkan, harus mengikuti imam rawatib. Ya. Kecuali masjid itu adalah masjid singgah, tempat singgah seperti misalnya Anda di bandara misalnya. Iya, rest area. Ada musola, ada orang di sini sembahyang, di sini sembahyang, ini tidak ada masalah. Karena itu masjid singgah ya. Gitu. Walaupun afdalnya seyogyanya adalah coba dijadikan satu-satu, tapi ini tidak ada masalah. Tapi kalau masjid itu bukan masjid singgah ya, masjid orang tempatan di sana, maka tidak boleh ada dua imam. Karena itu akan menimbulkan perpecahan. Menimbulkan fitnah nanti. Ya, ini sembahyang di sini, tidak sembahyang ini, menimbulkan, maka dilarang dalam Islam. Baik. Wallahu taala. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi begini Ustaz, kejadiannya kalau itu adalah masjid-masjid yang ada imam rawatib, ada imam tetapnya. Namun sudah selesai mereka sholat wajibnya. Jarak 10 menit kemudian ada yang berimam berjamaah, kemudian ada lagi nambah jamaah lagi. Nah, itu apakah boleh pilih juga Ustaz? Kalau sudah selesai ya, imam rawatib, kemudian datang yang masbuk, yang ketinggalan berjamaah sama sekali, kemudian membuat jamaah baru lagi, tidak ada masalah. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah ini semacam apa? Ada kecurigaan sebagian orang, kenapa dia tidak mau berjamaah sama kita? Misalnya, ada timbul kecurigaan demikian. Nah, ini tidak boleh kalau menimbulkan kecurigaan demikian. Tidak boleh dia mendirikan dalam masjid tersebut. Tapi kalau tidak ada, biasa di masyarakat kita orang masbuk ketika jamaah bikin sab baru lagi, jamaah baru lagi, biasa di tempat kita itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kecuali tadi yang tidak boleh kalau menimbulkan fitnah. Fitnahnya seperti apa? Contoh misalnya orang berprasangka kepada kita, kenapa si fulan ini tidak pernah mau sholat berjamaah bersama imam ini, selalu dia bikin jamaah baru misalnya. Nah, ini ada prasangka demikian, ini tidak boleh karena ini akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak ada, dan itu biasanya di masyarakat kita itu biasa ya, bahkan mungkin ada di sebagian tempat itu digelari dengan Abu Masbuk ya, sering masbuk terus dia. Ya, sebagian orang itu ada kadang-kadang, masya Allah ya. Jadi itu kalau itu sesuatu yang biasa di tempat kita, ya tidak ada masalah. Kalau imamnya sudah selesai, wallahu a'lam. Masya Allah, Abu Masbuk, aduh nggak enak banget jelas. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas niatnya. Sepertinya kita sudah dicukupkan ini Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum tadi kepada tentang sholat yang dua imam di dalam perjalanan, mungkin di ruang yang di luar rawatib, insya Allah masih diperbolehkan menuntaskan acara kita di sore hari ini. Masya Allah Ustaz, banyak sekali antum yang sudah antum jawab, dan ini adalah masuk insya Allah episode ke-43 Ustaz. Alhamdulillah, dalam setiap pertemuan antum sudah jawab hampir sekitar 10 pertanyaan, berarti sudah 430 Ustaz pertanyaan. Barakallahu. Dan pertanyaan di masuk Fatwa TV alhamdulillah sudah 6.500 lebih. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah acara ini kamu tutup? Silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan untuk terkan di Martapura sana. Kemudian pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di pagi hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan, acara yang sama, ustadz yang sama, kemudian jam sama, waktunya sama, insya Allah seperti itu. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan